Pada ASP.NET MVC, mekanisme routing yang ada adalah sebagai berikut. Jadi, pertama, kita akan akses nama controllernya dulu, kemudian diikuti dengan nama action methodnya, baru diikuti dengan parameter. Nah, ini adalah mekanisme routing default yang ada di ASP.NET MVC yang biasa kita gunakan. Tapi kita juga bisa membuat root baru. Jika kita ingin membuat routing yang spesifik, yang tidak sama dengan default yang disediakan, kita bisa membuat sendiri. Nah, pada demo kali ini kita akan coba juga untuk membuat routing sendiri berdasarkan URL yang kita tentukan sendiri atau kita buat sendiri. Untuk mencoba membuat routing sendiri, kita buat dulu project ASP.NET MVC baru. Kita beri nama sample controller. Pilih ASP.NET Web Application, kita pilih OK. Kemudian di sini kita pilih MVC ya. Kemudian tekan OK. Untuk melihat default root yang ada di ASP.NET MVC, kita bisa lihat di file global.asax. Di file ini ada satu metode namanya application start. Nah, application start ini akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi ASP.NET MVC-nya dijalankan. Nah, di sini kita bisa lihat ada register root. Nah, kita bisa tekan tombol F12 untuk navigasi ke class root config. Nah, di class root config ini, default dari root yang ada di ASP.NET MVC disimpan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada default root-nya. Nah, namanya adalah default, kemudian di sini ada controller. Jadi pertama kali kalau kita akses kan home misalnya ya, itu controllernya, kemudian index misalnya, itu adalah action methodnya, dan ID, itu parameternya. Jadi default root yang disediakan oleh ASP.NET seperti ini. Kelas root config ini ada di folder app_start. Jadi di folder app_start. Nah, di sini ada filenya root config. Jadi kalau nanti kita mau menambahkan root baru atau merubah setting atau konfigurasi root, itu Anda dapat mengakses file yang ini, root config.cs. Sekarang kita akan buka ke home controller. Kemudian pada action result index, di sini kita akan tambahkan beberapa kode. Di sini kodenya untuk mengambil data dari URL yang diketikkan gitu ya. Jadi kita kepingin tahu kita itu sedang mengakses controller apa, action method apa, dan parameternya apa. Nah, itu datanya bisa diambil di sini. Nah, kita bisa menggunakan view root data value controller. Nah, ini untuk mengambil controller apa yang sedang diakses gitu ya. Kemudian var action. Ini untuk mengambil action methodnya. Nah, kemudian ditambahkan lagi di sini untuk ID. Nah, ID ini untuk nilai atau parameter yang nanti bisa ditambahkan di situ. Nah, di sini saya mau konstruksi string format. Saya akan tampilkan nama controllernya, kemudian action, dan diikuti dengan ID. Controller
action, kemudian ID. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam view back. Nah, kita masukkan ke dalam view back untuk nantinya ditampilkan di view. Berarti ditampilkan di view index. Nah, setelah itu kita buka view-nya di home index. Nah, di sini kita tambahkan nilai yang tadi sudah kita buat, yang kita masukkan ke dalam view back. Nah, nilai ini kan dilempar ke view. Namanya pesan. Jadi di sini pesan. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Ini ada sedikit kesalahan. Kita kembali ke program, kemudian di sini kita ganti 2. Jadi kurung kurawal 0 ini akan diganti nilai controller, kemudian kurung kurawal 1 akan diganti action, kurung kurawal 2 itu akan diganti dengan ID. Oke, kita jalankan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, home index. Jadi, ketika kita jalankan home index, nah, program kita akan mengambil nama controller dan nama action methodnya. Kalau kita tambahkan ID atau parameter ya, misalnya parameternya di sini 2, nah di sini akan dimunculkan juga nilai 2, nilai parameter yang kita tambahkan.